Macam-macam impage. Nah, impage dapat terjadi pada satu garis dan dua garis lurus antara dua benda yang bergerak searah, yang lebih cepat menabrak yang lebih lambat, dan benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam setelah benturan yang diam bergerak. Maka antara dua benda yang bergerak berlawanan arah, yang satu bergerak dengan kecepatan positif, yang lainnya akan bergerak secara negatif. Dan benda yang bergerak menabrak dinding atau tembak atau stick secara tegak lurus dan setelah membentur akan terpental kembali. Dan impage terjadi pada dua garis yang saling membentuk sudut atau tidak pada satu garis lurus saja. Nah, pengertian momen inersia. Misalnya dua buah silinder A dan B digelindingkan pada dataran yang miring. Kedua silinder sama besar dan sama beratnya, berbeda komposisi unsur-unsurnya, di mana silinder A unsur besinya ada di tengah dan unsur kayu di luar. Pada B unsur besinya di luar dan unsur kayu ada di tengah, di mana waktu mengelindingkannya ternyata A lebih cepat daripada B. Jadi bukan besar dan berat yang menentukan bentuk mengelindingnya, tetapi momen inersianya. Ya, jadi kita bisa perhatikan gambar yang ada di layar ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan momen inersia itu adalah suatu yang ditentukan oleh massa dari benda dan posisi dari massa terhadap poros putarnya. Jadi untuk menghitungnya maka kita menggunakan rumus J atau momen inersia sama dengan massa dikali R pangkat 2. Nah, selanjutnya hubungan antar sikap badan atau jari-jari momen inersia dan kecepatan rotasi dapat dilihat melalui tabel berikut. Jadi kita bisa lihat gambar yang ada di samping. Di situ ada gaya lompatan pada nomor lompat indah renang ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman pada gambar tersebut, pada gerakan salto atau somersaults ya, itu menunjukkan bahwa sikap-sikap tertentu, yaitu kita merujuk pada gambar A, yaitu salto bulat atau cannonball sum, dan yang kedua adalah salto lipat atau apa itu ya, jackknife sun, dan yang gambar yang ke C itu adalah salto lurus atau layout sum. Nah, di mana gaya lompatan tersebut itu akan menentukan besarnya momen inersia. Pada gambar A jari-jarinya kecil sehingga momen inersianya juga kecil dan akibatnya kecepatan rotasinya itu menjadi lebih besar. Selanjutnya kita lihat lagi pada tabel, yaitu hubungan antar jari-jari badan, jari-jari momen inersia dan kecepatan rotasi dapat dilihat melalui berikut. Pada gaya A, sikap badan atau jari-jarinya kecil dan momen inersianya kecil, sedangkan kecepatan rotasinya besar. Nah, B, gaya B itu sikap badan sedang, momen inersia juga sedang, sedangkan kecepatannya juga sedang. Pada sikap badan pada gaya yang ke C itu besar dan momen inersianya juga besar, sedangkan kecepatan untuk rotasinya itu sangat kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa salto atau miss loncat indah, salto bulat, kecepatan rotasinya itu cepat sehingga dapat salto 3 sampai 3/2. Sedangkan salto menyudut kecepatan rotasinya sedang sehingga dapat salto 2 sampai 2/2. Sedangkan salto lurus kecepatan rotasinya itu kecil sehingga dapat salto 1 sampai 1/2. Selanjutnya kekekalan momentum sudut. Nah, sama halnya dengan momentum pada gerak linear. Bila sebuah benda bergerak atau memutar atau rotasi, itu akan terjadi momentum sudut yang besarnya didapat dari rumus sebagai berikut, yaitu L sama dengan J dikali I, di mana L adalah momentum sudut, J adalah momen inersia, sedangkan I adalah kecepatan sudut.
Nah, kalau pada suatu sistem itu terjadi momentum sudut, maka momentum sudut tersebut besarnya tetap sama berdasarkan kekekalan momentum sudut. Maka bila mula-mula J kecil kemudian menjadi besar, maka kecepatan sudut atau W itu akan menjadi semakin besar. Dan bila kecil, maka I-nya besar. Kemudian berdasarkan kekekalan momentum sudut, bila J besar, maka I akan kecil. Selanjutnya, sistem gerak berantai atau kinetic line system. Kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut dari sistem tersebut itu akan diteruskan pada segmen-segmen dari sistem tersebut. Dan untuk memperoleh kecepatan sudut submaksimal, maka momen inersianya harus kecil. Caranya bagaimana? Ialah dengan menekuk lengan pada persendian-persendiannya. Selanjutnya, prinsip gerak berantai. Bila kita bergerak atau memanipulasi untuk alat yang terjadi dari segmen-segmen, maka sebagai suatu sistem bergeraknya itu harus berdasarkan yang pertama, mula-mula segmen yang berada pada pangkal bergerak terlebih dahulu, terus kemudian diikuti oleh segmen berikutnya, yaitu yang terdekat dari bagian pangkal tadi atau pangkal yang pertama. Selanjutnya, secara berurutan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung, bergerak secara berkesinambungan. Dan pola gerakan pada setiap segmen adalah sebagai berikut, yaitu gerakan inisial yang diperoleh dari segmen sebelumnya atau pangkal. Itu dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya sehingga yang paling akhir atau ujung menghimpun kecepatan gerak secara maksimal. Prinsip kinesia link antara lain yaitu mula-mula yang memberikan impuls adalah segmen atau bak tubuh yang paling kuat yang letaknya pada bagian pangkal atau proksimal. Dan pada tolak peluru, bagian tersebut adalah pada tumpuan kaki yang kuat dan stabil. Kemudian diikuti oleh segmen berikutnya yaitu yang terdekat dari bagian pangkal tadi. Selanjutnya secara berurutan adalah segmen-segmen yang mengarah ke ujung atau bergerak secara berkesinambungan. Dan pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya sekian ya dari saya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Baiklah, saya akhiri video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.